Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dalam pertemuan ke-13 ini kita berbicara ataupun membahas tentang bagaimana analisis kasus-kasus komunikasi bisnis ya. Baik kegagalan dan keberhasilannya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa ya, banyak orang mengira bahwa sebuah perusahaan itu gulung tikar murni karena kehabisan modal atau produknya kalah saing. Padahal faktanya di dunia industri menunjukkan hal yang mengejutkan gitu. Jadi banyak organisasi hebat runtuh justru karena komponen yang sering disepelekan, yakni apa? Buruknya komunikasi. Nah, komunikasi itu bukan sekedar pelengkap operasional. Jadi ia adalah urat nadi yang mengalirkan kepercayaan pelanggan, loyalitas karyawan, dan keyakinan investor. Nah, jadi melalui beberapa analisis kasus ya pada video kali ini akan memberikan suatu pemahaman kepada kita untuk bagaimana kita memahami ya fenomena-fenomena yang terjadi ketika gagal berkomunikasi pada aktivitas bisnis. Kita mulai dari hal yang mendasar ya. Apa itu analisis kasus komunikasi bisnis? Jadi sederhananya begini ya, misalnya ada sebuah aktivitas untuk kita memproses dan mengevaluasi suatu peristiwa komunikasi dalam organisasi untuk mengupas apa akar masalahnya, mengukur dampaknya, serta melihat bagaimana solusinya, ya, serta bagaimana cara kita untuk mengeksekusinya. Dan tentu juga bagaimana menarik pelajaran moral dari peristiwanya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu gagal ya terjadi apabila pesan yang dikirim itu ternyata tidak bisa diterima dengan baik, tidak bisa dipahami, atau justru ditafsirkan secara bertolak belakang oleh penerima pesan. Mengapa kegagalan fatal ini bisa terjadi? Ya, dalam bisnis setidaknya ada 5 penyebab utamanya. Misalnya informasi tidak jelas yang pertama, atau ambigu. Jadi instruksi kerja dari direksi yang multitafsir tentu akan membuat unit pelaksana di lapangan kebingungan dan berujung pada kegagalan proyek. Nah, yang kedua adalah kurangnya transparansi. Nah, perusahaan dengan sengaja sepertinya menyembunyikan informasi krusial dari publik. Ingat ya, di era keterbukaan ini ketidakjujuran adalah bom waktu begitu. Nah, yang ketiga itu adalah keterlambatan penyampaian informasi. Jadi ketika sebuah isu negatif viral di media sosial dan perusahaan memilih menunda klarifikasi, publik akan menganggap keterlambatan itu sebagai bentuk konfirmasi kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah salah memilih media komunikasi. Jadi menyampaikan teguran keras atau pemutusan hubungan kerja misalnya itu tidak bisa hanya lewat pesan singkat WhatsApp ya. Tentu harus jelas, etis, dan bisa bisa digunakan dengan media komunikasi yang lebih sesuai begitu. Kemudian nanti kurangnya koordinasi internal. Jadi ketika bagian humas memberikan pernyataan A, namun bagian operasional di lapangan menerapkan prosedur B, nanti ini terjadi kebingungan dan ini bisa juga berdampak terhadap fatalnya berkomunikasi. Oke, untuk mendapatkan gambaran yang real ya tentang studi kasus kegagalan berkomunikasi ini, misalnya ada kasus pertama, kita coba ya. Ini krisis produk dan sikap diam korporat. Misalnya sebuah perusahaan makanan berskala nasional itu mendapatkan komplain keras ya dari konsumen karena salah satu batch produknya diduga tercemar. Nah, alih-alih merespon, manajemen memilih diam, menutup diri dan tidak memberikan penjelasan apapun kepada media selama beberapa minggu. Dengan harapan isu tersebut akan mereda dengan sendirinya. Apa yang terjadi kemudian? Sikap diam tersebut menjadi bahan bakar bagi netizen untuk memviralkannya. Media massa mulai membuat pemberitaan negatif dan spekulatif. Dampaknya penjualan merosot sampai 60% dalam sebulan dan nama baik merek tentu akan hancur. Nah, dari analisis ini jelas ya kegagalan ini terjadi karena
manajemen mengabaikan komunikasi krisis. Mereka lupa bahwa dalam komunikasi, no comment atau diam seringkali diartikan oleh publik sebagai pengakuan kesalahan. Nah, kasus kedua misalnya, ya, di sebuah perusahaan manufaktur, manajemen puncak memutuskan mengubah sistem shift kerja secara mendadak melalui pengumuman satu arah di papan informasi digital kantor, tanpa ada sosialisasi maupun diskusi sebelumnya. Tentu dampaknya langsung terasa keesokan harinya. Muncul penolakan masif dari serikat pekerja, motivasi kerja menurun drastis, dan terjadi aksi mogok kerja yang melumpuhkan lini produksi. Nah, analisisnya kegagalan ini dipicu oleh tiadanya komunikasi dua arah. Manajemen memperlakukan karyawan sebagai mesin, bukan sebagai manusia yang memiliki aspek emosional dalam bekerja. Akibatnya, muncullah resistensi yang kuat terhadap perubahan. Nah, sekarang bagaimana formula keberhasilan dalam berkomunikasi? Jadi yang pertama harus punya tujuan komunikasi yang jelas. Di setiap anggota tim dari level atas hingga bawah memahami dengan tepat target dan visi yang ingin dicapai bersama. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan informasi. Jadi harus transparansi menjadi budaya kerja. Tidak ada agenda ya. Tidak ada agenda tersembunyi yang ditutupi di antar divisi. Kemudian komunikasi dua arah. Jadi pemimpin memberikan ruang yang luas bagi bawahannya untuk menyampaikan umpan balik ya atau feedback dari ide-ide kreatif. Nah, yang keempat adalah kepemimpinan yang efektif. Pemimpin bertindak sebagai komunikator ulung yang mampu memotivasi tim sekaligus menjadi penengah yang bijak saat terjadi konflik. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, penggunaan media yang tepat. Jadi harus tahu nih kapan harus mengirim email, kapan harus dengan WA, kapan harus dengan bertemu langsung, kapan menggunakan media komunikasi lainnya itu harus dipahami supaya tepat dan efektif dalam menyampaikan komunikasi begitu. Baik, jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi pelajaran berharga dalam komunikasi ini ya, ketika ada kegagalan komunikasi, maka sekali lagi hal-hal yang perlu dicermati itu adalah supaya tidak terjadi kegagalan dalam berkomunikasi dalam bisnis. Jadi ada beberapa yang menjadi catatan ya. Yang pertama adalah transparansi adalah mata uang terbaik ya. Keterbukaan membangun kepercayaan yang kokoh. Kemudian yang kedua adalah kecepatan merespon. Jadi di era digital, siapa yang cepat memberikan informasi yang benar, dialah yang mengendalikan narasi. Nah, yang ketiga itu adalah mendengarkan feedback. Jadi komunikasi bukan tentang seberapa banyak Anda bicara, tapi seberapa dalam Anda mau mendengarkan masukan konsumen dan tim. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi internal harus kuat. Jadi karyawan Anda adalah duta mereka terbaik Anda. Nah, jadi karyawan Anda tuh duta merek terbaik Anda. Dipastikan mereka menjadi pihak pertama yang tahu informasi penting sebelum publik keluar ya, ataupun sebelum publik mengetahuinya. Nah, kemudian perencanaan yang matang. Jadi memiliki SOP komunikasi bisnis yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah kuasai literasi digital. Kelola akun media sosial perusahaan dengan baik, dengan pendekatan yang profesional, bukan amatiran. Jadi demikian ya materi kita pada pertemuan ke-13 ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.